Sahabat IPA, bertemu lagi di Asmagama Channel. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9, yaitu tentang listrik statis. Kompetensi dasar pada bab ini adalah 3.1, menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. 4.1, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mendengarkan radio, menonton televisi, menggunakan kulkas dan setrika listrik. Penggunaan alat-alat tersebut memerlukan listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Listrik dibedakan menjadi listrik statis atau listrik tak mengalir dan listrik dinamis atau listrik mengalir. Listrik statis atau elektrostatika merupakan bagian dari ilmu listrik yang mempelajari sifat-sifat muatan listrik. Muatan listrik berkaitan langsung dengan susunan zat suatu benda. Semua benda tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Atom terdiri atas inti atom atau nukleus dan elektron. Inti atom terletak di tengah-tengah atom, terdiri atas proton dan neutron. Elektron bergerak mengelilingi inti atom. Model atom tersebut dapat kalian perhatikan pada gambar. Proton dan elektron bermuatan listrik. Proton bermuatan listrik positif, sedangkan elektron bermuatan listrik negatif. Neutron tidak bermuatan listrik atau netral. Elektron bergerak mengelilingi inti atom dan dapat berpindah ke atom lain, sedangkan proton sukar untuk berpindah. Perpindahan elektron dari suatu atom dapat menyebabkan atom yang satu kekurangan elektron dan yang lain kelebihan elektron. Apabila suatu atom kekurangan elektron, maka atom tersebut bermuatan listrik positif. Sebaliknya, apabila suatu atom kelebihan elektron karena menerima elektron dari atom lain, maka atom tersebut bermuatan listrik negatif. Jadi, benda yang tidak bermuatan listrik dapat menjadi bermuatan listrik karena perpindahan elektron yang menyebabkan pengurangan dan penambahan elektron. Atom netral adalah jumlah muatan positif atau proton sama dengan jumlah muatan negatif atau elektron. Atom bermuatan positif jika jumlah muatan positif proton lebih banyak dari jumlah muatan negatif atau elektron. Sedangkan atom bermuatan negatif jika jumlah muatan positif atau proton lebih sedikit dari jumlah muatan negatif atau elektron. Ada beberapa cara untuk memberi muatan listrik pada suatu benda atau memindahkan elektron dari benda satu ke benda yang lain. Salah satu caranya adalah dengan cara menggosok. Muatan listrik yang dihasilkan beberapa benda
yang digosok dapat kalian lihat pada tabel berikut. Pada saat kita menggosok suatu benda dengan benda lain, kita bukan menciptakan muatan listrik, tetapi hanya memindahkan elektron bermuatan negatif dari suatu benda ke benda lain. Pemindahan elektron ini dapat terjadi dengan mudah atau sulit, bergantung pada ikatan elektron di dalam atom. Apabila ikatan elektron pada atom sangat kuat, maka sulit untuk melepaskan elektron-elektron yang tidak bebas bergerak tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka benda tersebut digolongkan benda yang sukar menghantarkan atau mengalirkan muatan listrik. Benda itu disebut isolator. Sebaliknya, apabila ikatan elektron pada atom sangat lemah sehingga mudah dilepaskan, maka benda tersebut dapat menghantarkan atau mengalirkan muatan listrik. Benda itu disebut konduktor. Walaupun ikatan elektron pada atom bahan isolator sangat kuat, elektron-elektron dapat dipindahkan atau dilepaskan dari ikatan atom dengan cara menggosok. Pada saat kain wol dan penggaris plastik sebagai isolator digosok, elektron-elektron pada kain wol berpindah ke penggaris plastik yang elektron-elektronnya tidak bebas bergerak. Elektron dari kain wol tetap berada pada penggaris plastik sehingga penggaris plastik kelebihan elektron dan bermuatan listrik negatif. Pada bahan konduktor pun dapat memberi muatan listrik dengan cara menggosok. Hal tersebut dapat dilakukan jika ada bahan isolator yang bertindak sebagai tangkai pada bahan konduktor. Tangkai berbahan isolator itu sebagai pegangan tangan kita. Pada saat kita menggosok bahan konduktor dengan cara memegang langsung dengan tangan, elektron-elektron pada bahan konduktor yang berpindah ke alat gosok digantikan oleh elektron-elektron yang berasal dari bumi atau tanah melalui tangan menuju bahan konduktor, sehingga bahan konduktor tidak bermuatan listrik atau tetap netral. Bahan-bahan yang termasuk ke dalam konduktor dan isolator dapat dilihat pada tabel berikut. Coba kalian pikirkan, jika ada dua benda yang muatannya tidak sama atau tidak sejenis, misalkan negatif dengan positif atau positif dengan negatif, kita dekatkan, maka apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan saling tolak-menolak, ataukah keduanya akan saling tarik-menarik? Begitu juga jika kedua benda tersebut muatannya sama atau sejenis. Misalkan, benda bermuatan negatif kita dekatkan dengan benda bermuatan negatif. Atau, benda bermuatan positif kita dekatkan dengan benda bermuatan positif. Nah, kira-kira kalian bisa menebak apa yang akan terjadi? Apakah keduanya akan saling tarik-menarik ataukah akan saling tolak-menolak?